yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama. Hukum secara umum diartikan sebagai aturan yang dibuat dan ditegakkan oleh negara dalam mengatur perilaku manusia dengan individu, kelompok, atau lembaga. Hukum sendiri memiliki fungsi untuk mengatur keadilan, ketertiban, dan stabilitas dalam masyarakat. Dasar hukum di Indonesia mengacu pada norma dan peraturan dalam bernegara. Berikut adalah hierarki dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga adalah Undang-Undang Pengganti. Yang keempat adalah Peraturan Pemerintahan. Yang kelima adalah Peraturan Presiden. Yang keenam adalah Peraturan Daerah Provinsi. Dan yang ketujuh adalah Peraturan Daerah, Kabupaten atau Kota. Pelaku penegakan hukum di Indonesia yang pertama adalah Polri, melakukan penyelidikan dan penyidikan. Mereka menangkap tersangka, mencari bukti, dan membuat berita acara pemeriksaan. Yang kedua adalah Kejaksaan, melakukan penuntutan, yaitu membawa permasalahan ke dalam pengadilan. Yang ketiga adalah Hakim dan Pengadilan, yaitu memberi putusan terkait dengan permasalahan yang dilakukan oleh tersangka. Yang keempat adalah KPK, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, yang melakukan penyelidikan dan penyidikan, namun khusus terhadap kasus yaitu korupsi. Yang kelima adalah advokat atau pengacara, yang melakukan pembelaan terhadap kliennya, baik itu tersangka maupun korban. Yang terakhir adalah lembaga pemasyarakatan, yang melakukan pembinaan terhadap kasus yang terjadi. Proses penegakan hukum di Indonesia melalui tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, putusan, dan eksekusi. Terdapat dua contoh permasalahan mengenai penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama adalah kasus korupsi dari Harvey Moise, di mana dia berkorupsi sebanyak 300 triliun dengan yang awalnya divonis 20 tahun menjadi 6,5 tahun. Di situ, penegakan hukum di Indonesia tidak terlalu ketat. Lalu, yang kedua, itu ada kekerasan terhadap aktivis mahasiswa oleh aparat negara. Nah, itu juga termasuk ke dalam permasalahan penegakan hukum di Indonesia. Untuk upaya kedua hal tersebut dapat dengan menegakkan hukum secara ketat oleh pemerintahan Indonesia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nashwaraya Nabila. Di sini saya akan mewawancarai narasumber tentang penegakan hukum yang ada di Indonesia. Sebelumnya, boleh kamu perkenalkan diri dulu? Boleh, perkenalkan nama saya Gali Pratama dari Farmasi Angkatan 2002. Sebelumnya, apakah kamu tahu tentang kasus Harvey Moise yang melakukan korupsi 300 triliun? Tahu ya, soalnya korupsi itu kan besar sekali, jadi pasti beritanya sangat luas sekali. Nah, menurut Akang, bagaimana nih tanggapan Akang mengenai Harvey Moise yang hanya divonis 6,5 tahun penjara padahal sudah melakukan korupsi 300 triliun? Menurut saya, itu penegakan hukum yang sangat kurang ya, karena dengan korupsi sebanyak itu dan waktu tahanan yang cuma 6,5 tahun itu sangat kurang karena tidak setimpal gitu dengan apa yang dia lakukan. Pertanyaan kedua, bagaimana upaya pemerintah ataupun warga negara yang bisa kita lakukan untuk mencegah korupsi itu terjadi kembali? Mungkin bisa dimulai dari aparat itu sendiri ya, untuk bisa meningkatkan integritasnya, dan mungkin bisa untuk transparansi hukumnya lebih transparan lagi, dan mungkin bisa ditingkatkan lagi dari hal-hal kecil seperti misal mau masuk ke aparat itu tidak adanya suap menyuap. Perkenalkan, saya Rajana Isafitri, perwakilan dari Lombok 2 dalam kasus penegakan hukum. Nah, di sini saya ingin mewawancarai salah satu angkatan 24. Berarti namanya siapa? Nama saya Niki Kusnada dari
Jadi dari ini aku tuh mau dengar pendapat kamu tentang suatu kasus yang penemukan di Indonesia itu tentang si Harvey Mois yang korupsi sekitar 300 triliun. Yang mana waktu divonis awalnya itu kan 20 tahun. Nah, malah diganti hukumannya jadi 6 tahun. Nah, dari kasus tersebut, bagaimana tanggapan kamu? Menurut saya sih tidak adil karena kan itu korupsi ya kan, jadi bisa melibatkannya itu ke negara juga. Nah kalau dihukumnya 6,5 tahun itu dari karena ada kasus-kasus yang lain yang itu pun kayak bisa dihukum mati gitu, sedangkan yang lebih ringan lagi daripada kasus korupsi 300 miliar lagi. Jadi nggak adil banget ya pihak penegakan hukum. Nah, kalau aku mau nanya lagi, upaya dari pencegahan proses itu menurut kamu apa? Upayanya tuh kayak integritasnya tuh ditingkatkan lagi, terus hukumnya tuh harus lebih adil lagi gitu, kayak hakim-hakim kuasa hukumnya tuh harus lebih adil kan, karena undang-undangnya udah adil gitu. Jadi para oknum yang sebagai hakim yang gitu itu didekatkan lagi dan jelasnya. Oke. Terima kasih ya, Mufti. Halo semua, perkenalkan nama saya Adina Lutfia Hilmi dengan FPF 163 Saya dari kelas D. Di sini saya akan mewawancarai perkenalkan nama saya Dea Putri Mulyani dari mahasiswa sendiri. Di sini aku mau nanya nih Teteh, bagaimana tanggapan Teteh mengenai aparat kepolisian yang melakukan kekerasan kepada para mahasiswa yang melakukan demo? Itu udah banyak terjadi di mana-mana ya teh. Terus emang beritanya tuh menyebar luas. Menurut aku sih dilihat dulu dari mahasiswanya itu kayak kan mahasiswa teh kayak demo tuh kan banyak kan ya teh. Terus kadang ada oknum-oknum tertentu yang kayak merusak barang, merusak fasilitas, kayak gerbang dirusakin kayak itu emang kalau misalkan dari keterangan polisinya itu kalau emang udah gak bisa dilarang secara baik-baik emang harus pakai kekerasan ya. Tapi sebenarnya tuh bisa dengan cara lain. Kalau misalkan mahasiswanya kayak ya demo biasa, terus polisinya itu kayak nyerang tiba-tiba, itu tuh nggak etis banget. Betul. Nah, di sini aku mau nanya satu lagi. Menurut kamu upaya untuk mencegah hal tersebut itu apa? Upayanya ya teh, menurut aku sih dari oknum-oknum mahasiswa yang suka merusak itu kan kayak harusnya tuh dibimbing gitu kayak cara demo yang baik kayak gimana, penyampaiannya kayak gimana, mungkin nggak usah sampai merusak barang-barang atau fasilitas. Terus dari polisinya juga mungkin dari keamanannya ya teh. Jadi jangan apa sih terbawa emosi gitu, terbawa emosi ya. Kalau misalkan terbawa emosi kan pasti kayaknya tuh kayak menghantam kayak gitu. Halo semua, perkenalkan aku Karima Latif Azkar dari Farmasi 23 NPM 163233149. Hari ini saya akan mewawancarai Rimpa Paulina Hidayati dari Farmasi Unisba angkatan 2024. bagaimana sih menurut Teteh tentang nepotisme yang marak terjadi di Indonesia ini? Menurut aku itu baik ya karena kayak ada keistimewaan karena kekerabatan tanpa melibatkan gimana sih kemampuan orang itu. Jadi hanya karena gara-gara keistimewaan tapi gak ngacuin dia punya kemampuan atau enggaknya. Oke. Terus menurut Teteh nih ya, apa sih upaya yang perlu kita sebagai masyarakat Indonesia lakukan untuk menghindari nepotisme tersebut? Yang paling utama pasti pasti dari masyarakat ya, karena biasanya kalau misalkan udah kalau kayak menyebar di media sosial gitu biasanya suka rame gitu kan, jadi banyak yang ngedukung gitu kan, kalau ini salah gitu. Terus bisa juga dengan ditegakkan hukumnya lebih tegak lagi dari sebelum-sebelumnya. Itu sih, jadi kayak gitu yang sanksi yang membuat orang yang nepotisme itu lebih jerak. Oke, terima kasih ya Teh atas pendapatnya. Oke, sekian. Terima kasih. Terdapat beberapa upaya untuk menegakkan hukum di Indonesia. Yang pertama, adanya peran aparat penegak hukum. Contoh aparat penegak hukumnya adalah kepolisian, kejaksaan, dan juga hakim. Nah, beberapa aparat penegak hukum ini harus memiliki integritas yang tinggi untuk memastikan bahwa hukum yang berjalan di Indonesia itu sistemnya sudah adil sehingga menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera.
Dari beberapa penjelasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa di Indonesia ini masih terdapat banyak sekali permasalahan dalam penegakan hukum. Contohnya, masih lemahnya peran integritas aparat penegak hukum, kemudian masih terdapat banyak korupsi, dan masih adanya kesetimbangan keadilan di Indonesia. Nah, maka dari itu, perlu adanya kontribusi dari masyarakat sendiri dan juga pemerintah untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil sehingga tercipta masyarakat yang demokratis dan juga sejahtera.